Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat semua ya nak ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini ibu harapkan antum semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah tilawah, dan sudah melaksanakan sholat duha. Jadi kita siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masuk ke bab 4 mengenai bulan Ramadan penuh hikmah. Untuk menambah keberkahan kita mulai dengan baca lafaz basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan antum semua bisa membuka buku agamanya yang ada di halaman 49. Kita masuk ke arti puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau sampai maghrib. Jadi kalau kita sudah sahur dan sudah masuk imsak itu artinya menahan diri ya, itu pertanda bahwa kita sudah harus menahan diri dari makan dan minum. Dan juga dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita sampai maghrib datang nanti ya nak ya. Lalu berikutnya jenis-jenis puasa. Yang pertama puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau wajib hukumnya harus kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan artinya kita berdosa. Wajib untuk kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Contoh puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sering kita lakukan ya nak ya, sering kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Yang kedua yaitu puasa qada. Apa itu puasa qada? Puasa qada adalah puasa pengganti dari puasa kita yang kita tinggalkan. Jadi contohnya ketika kita bulan Ramadan kita meninggalkan puasa karena hal-hal yang membuat kita tidak puasa, misalkan seperti haid, ataupun karena kita sakit, kondisi kita lemas, tidak mampu untuk berpuasa, maka kita wajib mengqada puasa kita yang kita tinggalkan tersebut. Jadi puasa qadanya sesuai atau sebanyak dengan hari yang kita tinggalkan tadi. Lalu yang ketiga puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa nazar itu contohnya seperti ini nak ya. Misalkan ana berjanji akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut ketika nanti ana mendapatkan ranking 1. Atau ana berjanji ketika nanti ana naik ke kelas 6, maka ana akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah itu namanya puasa nazar. Jadi ketika antum berjanji, itu namanya janji antum kepada Allah nak ya. Dan sudah antum dapatkan hal yang antum sampaikan tadi, antum sudah ranking 1 atau antum sudah naik kelas 6, maka antum wajib melaksanakan puasa 3 hari yang tadi sudah antum janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya puasa nazar ya. Jadi ketika kita lalai melaksanakan puasa nazar tersebut, maka hukumnya berdosa karena wajib kita laksanakan, karena itu merupakan janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi sunnah ini adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tidak melaksanakannya pun kita tidak mendapatkan dosa dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat bahwa selama kita hidup di dunia ini maka adalah pahala yang akan kita kejar. Dari ibadah-ibadah sunnah lah yang akan kita dapatkan ya. Kita dapatkan pahala-pahala dari puasa ibadah-ibadah sunnah tadi. Maka kita kejarlah ibadah-ibadah sunnah tersebut seperti puasa sunnah. Contohnya puasa Senin dan Kamis. Nah ini puasa Senin dan Kamis ini puasa yang sering kita lakukan ya nak ya. Semoga ibu harapkan antum semua masih rutin dan masih istiqomah untuk menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis. Ibu lihat di rekapan ibadah hariannya hanya beberapa anak saja yang rajin melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Semoga masih tetap bisa antum melaksanakan dari rumah ya, untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamisnya ya. Tentunya untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua puasa Ayyamul Bid. Apa itu puasa Ayyamul Bid? Puasa Ayyamul Bid ini
puasa yang kita laksanakan di bulan Hijriyah pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriyah. Contoh di bulan ini bulan Safar. Maka kita ketika mau melaksanakan puasa Ayyamul Bid, kita melaksanakannya pada tanggal 13, 14, 15 Safar. Tapi kalau untuk Ayyamul Bid bulan ini sudah berlalu ya. Jadi untuk bulan depan berarti Rabiul Awal, kita masuk bulan Rabiul Awal. Berarti kita melaksanakan puasanya tanggal 13, 14, 15 Rabiul Awal dan seterusnya. Bisa kita lihat di kalender masing-masing. Lalu puasa 6 hari Syawal. Setelah kita melaksanakan Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, maka kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu yang ketiga, puasa haram. Apa itu puasa haram? Yaitu puasa yang tidak boleh kita lakukan. Artinya tidak boleh kita laksanakan, karena kalau kita laksanakan maka justru kita akan berdosa. Contohnya yaitu puasa pada 1 Syawal hari raya Idul Fitri, pada tanggal 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. Di 2 hari raya tersebut maka kita tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Justru akan mendapatkan dosa, bukan pahala yang akan kita dapatkan, tapi dosa. Lalu di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, diharamkan untuk berpuasa. Selanjutnya, kita masuk ke arti puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Semoga antum semua masih hafal ya rukun Islam yang 5. Hukum melaksanakannya yaitu wajib atau fardu ain bagi setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Jadi harus kita laksanakan, hukumnya wajib dan tidak boleh kita tinggalkan. Ya, apa saja syarat-syaratnya? Nah, syarat puasa ada 2. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Syarat wajib yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi kalau bukan umat Islam atau tidak beragama Islam maka tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, berakal. Jadi tidak wajib puasa bagi orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, tidak sadarkan diri. Ya. Lalu yang ketiga, baligh. Baligh ini artinya sudah dewasa. Yang keempat, kuat atau mampu menjalankan puasa. Orang yang sakit atau orang yang sedang dalam pergian jauh dan tidak kuat untuk berpuasa, atau orang yang sudah tua, maka boleh tidak berpuasa ya, tapi tentunya nanti akan diganti dengan puasa qada tadi. Lalu yang kedua syarat sah. Syarat sahnya yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya ya. Lalu yang kedua mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Mumayyiz yaitu orang yang dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi kita tidak dalam kondisi haid atau nifas ya. Lalu yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi kalau ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa, maka kita tidak boleh berpuasa karena hukumnya haram ya. Jadi masuknya ke puasa haram tadi ya. Selanjutnya, yang pertama, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah masuk waktu berbuka, maka kita harus segerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis. Karena Rasulullah sendiri terbiasa berbuka dengan kurma. Kurma kan manis ya, sehingga cepat memulihkan tenaga kita setelah seharian kita berpuasa. Lalu yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Tujuannya untuk menambah kekuatan kita ketika kita berpuasa. Jadi misalkan waktu imsaknya 4:30, nah kita jangan sahurnya itu jam 12 biar nanti nggak usah sahur lagi, pas nggak usah bangun lagi. Nah, seperti itu tidak boleh ya nak ya, nanti malah kita jadi lemes ya. Yang keempat, melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran dan itikaf di masjid. Jadi kita melaksanakan sholat tarawih dan witir ketika di bulan Ramadan ya nak ya. Lalu yang kelima, memperbanyak amal kebaikan seperti bersedekah atau kita berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang membatalkan puasa.
Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minumnya tentunya dengan sengaja ya. Jadi ketika kita berpuasa terus dengan sengaja kita makan dan minum, maka itu otomatis puasa kita menjadi batal. Kecuali kita tidak sengaja makan atau kita tidak sengaja minum karena lupa, maka puasanya tidak batal karena lupa. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, gila. Jika orang yang berpuasa tiba-tiba gila, maka puasanya batal. Yang kelima, murtad. Murtad ini keluar dari agama Islam. Selanjutnya, apa manfaat puasa? Yaitu sebagai sarana bagi seseorang untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri. Jadi ketika kita berpuasa, maka kita berlatih sikap sabar. Kita berlatih untuk menahan dari segala sesuatu yang akan membatalkan puasa kita. Ya. Dengan berpuasa, orang tidak boleh berbuat sesuka hatinya, tidak boleh berbicara kotor dan juga tidak boleh berbohong, ya. Hikmah puasa. Yang pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Karena dengan kita berpuasa, kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, merasakan bagaimana kondisi kita ketika dalam keadaan puasa yang menahan lapar, menahan haus, sehingga kita bisa lebih bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat hidup dan nikmat segalanya yang Allah berikan kepada kita. Lalu kedua, mendidik kedisiplinan dan kejujuran. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Tentunya puasa ini sangat bermanfaat ya untuk menjaga kesehatan kita, karena pola makan kita jadi lebih teratur dan kita tidak rakus terhadap makanan. Yang terakhir, mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama manusia, karena kita lebih banyak melakukan amalan-amalan kebaikan seperti bersedekah tadi ya, atau kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Baik, itu saja materi kita untuk pendidikan agama kali ini. Antum semua bisa membacanya kembali dari halaman 49 sampai halaman 55 ya nak ya. Lalu kemudian tugasnya yaitu ada di halaman 56 sampai 57. Silahkan antum semua kerjakan bagian A nomor 1 sampai 5. Bagian A nomor 1 sampai 15 dan bagian B nomor 1 sampai 5. Antum kerjakan tugas-tugas antum, silahkan antum langsung kerjakan di buku besar saja. Hasilnya antum foto lalu antum kirim ke wali kelas antum masing-masing. Ibu harapkan semoga antum bisa mengerjakan tepat waktu, dengan harapan semoga tugas-tugas antum tidak bertumpuk ya nak ya, karena jika sehari kita tidak melaksanakan tugas kita, maka otomatis besoknya lagi tugas kita akan semakin banyak. Ketika semakin banyak, semakin enggan kita mengerjakannya, karena melihat semakin banyaknya tugas semakin pusing. Tapi kalau kita kerjakan sesuai dengan harinya, insya Allah melatih kedisiplinan kita dan juga melatih tanggung jawab kita ya nak ya. Silakan antum kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibu akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.